Bab 101-104. Pengasuh anak Presdir. Kenapa Mas Kaisar tidak menyentuhku lagi? Ucap Kaira dalam hati. Ia jadi aneh dengan suaminya. Sudah 3 hari sejak tahu Kaira hamil, Kaisar tak menyentuhnya lagi. Biasanya sebelum tidur Kaisar pasti menyentuhnya. Tapi kini saat mereka sudah di kamar, Kaisar mengajaknya untuk tidur. Apa dia lelah? Ucap Kaira dalam hati melihat Kaisar sudah terlelap dalam tidurnya. Kaira pun mencoba berpikiran positif dan tak ingin membahas hal itu lagi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu. Kandungan Kaira sudah memasuki trimester kedua. Sudah 3 bulan juga Kaisar tidak lagi menyentuh Kaira. Yang membuat Kaira menjadi aneh dan bingung sendiri dengan sikap suaminya itu. Padahal walaupun ia tengah hamil, bukankah tidak masalah melakukannya asalkan dalam ritme yang perlahan? Kenapa dengan Mas Kaisar? Kaira nampak memikirkan hal itu saat ia tengah duduk sendirian di taman kampus. Tak lama Alisa datang menemui Kaira dan duduk di sampingnya. "Hai, Kaira," sapa Alisa. Kaira menoleh pada Alisa. Sudah 1 bulan ia tak melihat Alisa dan baru melihatnya lagi sekarang. "Alisa, kau kemana saja?" tanya Kaira. "Ibuku sakit, jadi aku harus merawatnya," kata Alisa berbohong. "Astaga, kenapa tidak bilang padaku?" tanya Kaira. Ia ikut prihatin mendengarnya. "Tidak apa-apa Kaira, sekarang ibuku baik-baik saja," kata Alisa. Sebenarnya Alisa bukan merawat ibunya, melainkan merawat suami orang. Ia menjadi wanita simpanan seorang pengusaha tambang batu bara. Selama 1 bulan ini, Alisa menghabiskan waktunya dengan pria itu, tentunya. "Kaira, perutmu sepertinya membesar. Kau hamil ya?" tanya Alisa. Sudah masuk 4 bulan. Jawab Kaira tersenyum. "Wah, pasti seru ya hamil dan punya anak di usia muda," celetuk Alisa. "Hehe." Kaira hanya tertawa mendengarnya. Kaira kemudian melihat Alisa dan ingin bercerita mengenai suaminya pada temannya itu, berharap Alisa mau menjadi pendengar yang baik untuknya. Alisa yang memahami tatapan Kaira pun langsung bertanya pada Kaira. "Ada apa Kai?" tanya Alisa. "Tidak apa-apa." Kaira mengurungkan niatnya untuk bercerita pada Alisa, dan mengalihkan tatapan matanya lurus ke depan. "Tidak apa-apa, cerita saja," kata Alisa. "Bukan masalah besar, aku tidak apa-apa," kata Kaira. "Kaira, kau anggap aku apa? Aku temanmu atau bukan?" ucap Alisa. "Tapi ini masalah rumah tanggaku, tidak mungkin aku bercerita padamu," kata Kaira berucap lirih. "Tapi kan kita teman. Siapa tahu aku bisa membantumu," kata Alisa lagi. Kaira nampak menghela nafasnya. "Apa kau ada masalah dengan suamimu?" tanya Alisa penasaran. "Iya," jawab Kaira singkat. "Ada apa? Kalian baik-baik saja kan?" tanya Alisa lagi. Mendengar Kaira dan Kaisar tengah ada masalah seakan membuat Alisa memiliki sinyal untuk merebut suami Kaira. "Aku malu menceritakannya," kata Kaira jadi tak enak hati menceritakannya pada Alisa di mana Alisa saja belum menikah. "Tidak perlu malu, Kai," kata Alisa. "Sudahlah, lupakan saja," kata Kaira. Ia memakai tasnya dan hendak pergi dari hadapan Kaira. "Kau mau kemana?" tanya Alisa. "Masih ada 1 mata kuliah lagi, aku duluan, ya," kata Kaira pamit pergi dari hadapan Alisa. Alisa hanya menganggukkan kepalanya, dan berpikiran sendiri. Ada apa dia dan suaminya? Aku sepertinya harus mencari tahu. Gumam Alisa. Sudah lama ia mengincar Kaisar namun sepertinya waktu dan kesempatan yang ia punya sangatlah sedikit. Tak lama Reno datang menghampirinya dan membuat mata Alisa mebola malas melihat kehadiran pria itu. Alisa tipikal wanita yang bebas dan nakal,
ia sangat merasa jenuh dan monoton ketika berpacaran dengan Reno yang menjalani hubungan biasa-biasa saja. Bahkan Reno saja selama berpacaran dengannya hanya mencium pipinya, tidak seperti sugar daddy-nya yang selalu memanjakannya dan berakhir berhubungan intim di sebuah kamar hotel atau ke apartemennya. Bab 102. Beberapa hari kemudian, Alisa mendatangi Kaira di kelasnya. Ia mendekati Kaira dengan maksud untuk meminta pekerjaan pada suaminya. "Kalau kau butuh uang, pinjam saja uangku," kata Kaira yang merasa prihatin dengan keadaan Alisa. "Aku tidak enak, Kaira. Aku hanya butuh pekerjaan. Jika kau mau membantuku, bisakah kau mengatakannya pada suamimu?" Ucap Alisa menggigit bibirnya. Ia berharap Kaira mau membantunya agar ia bisa bekerja di perusahaan suaminya itu. "Ya sudah, nanti aku bilang padanya," kata Kaira dengan lembut. "Terima kasih, Kai. Kau memang teman yang baik." Alisa memeluk Kaira dan tersenyum penuh arti. Saat di rumah Kaira tengah sibuk mengerjakan tugas kuliahnya, ia melihat kedatangan suaminya yang baru saja pulang dari rumah sakit. "Sayang, aku pulang," ucap Kaisar tersenyum manis saat masuk ke dalam kamarnya, dan melihat Kaira tengah duduk menghadap layar laptopnya. Kaira menyambutnya dengan senyuman pula dan menyalami tangan Kaisar. Kaisar kemudian mencium kening Kaira dengan lembut. Seperti itu saja setiap harinya, padahal Kaira sangat merindukan sentuhan manja dari Kaisar. Yang membuat Kaira semakin berpikiran yang bukan-bukan tentang suaminya. "Apa aku sudah tidak menarik lagi?" gumam Kaira ketika melihat suaminya masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Kaira menghela nafasnya dan menatap dirinya di cermin kecil yang ada di atas meja belajarnya. Mengapa suaminya itu tak lagi menyentuhnya sejak ia hamil? Kaisar keluar dari kamar mandi, dengan hanya menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya. Rambut Kaisar yang masih basah ia keringkan dengan handuk kecil, menambah kesan ketampanan yang hakiki dimiliki oleh pria itu. Tanpa sadar Kaira terpana akan pemandangan itu. Padahal Kaira sangat merindukan sentuhan dari suaminya itu. Kaira langsung mengalihkan pandangan matanya ke arah lain, karena tidak mau terus hanyut dalam pemandangan itu. "Sayang, kau sibuk?" tanya Kaisar yang melihat Kaira terus berkutat di layar laptopnya. "Iya," jawab Kaira singkat yang membuat Kaisar langsung mengernyitkan dahinya. Sebab tidak biasanya Kaira akan mengabaikannya meskipun Kaira tengah sibuk dengan aktivitasnya. Kaira kesal bukan main kali ini sudah 3 bulan lewat telah berlalu, tapi suaminya itu benar-benar tidak mau menyentuhnya. Apa yang salah pada dirinya? Kaira berperang dalam pikirannya sendiri. "Sudah makan, tanya Kaisar dengan lembut. Ia mendekati Kaira dan mengelus perut Kaira yang telah membuncit kecil. "Nanti kalau lapar," kata Kaira tak menoleh ke arah suaminya. "Mau makan kita keluar, atau pesan online saja?" tawar Kaisar. Kaira yang telah selesai mengerjakan tugas kuliahnya pun langsung menutup laptopnya dan merapikan buku-bukunya. "Pesan online saja. Aku malas keluar rumah," kata Kaira. Ia menuju balkon kamar untuk mencari udara segar. "Oke." Kaisar tak menyadari perubahan sikap istrinya itu. Kemudian mengambil ponselnya dan memesan beberapa makanan kesukaan Kaira. Di balkon kamar, Kaira saling berbalas pesan pada bundanya. Ia menceritakan keluh kesahnya pada bundanya mengenai rumah tangganya saat ini. "Bunda, kalau ngidam pengen disentuh suami itu normal gak?" tulis Kaira dalam pesannya. Namun belum sempat Kaira membaca pesan dari bundanya, Kaisar sudah memanggilnya untuk makan bersama. "Sayang, ayo." Kaira pun langsung membalikkan tubuhnya dan mengikuti Kaisar. Kaisar sudah menyiapkan makanan yang ia pesan di meja. Mereka makan bersama di kamar. "Aku ke kamar mandi dulu, Mas," kata Kaira mendadak. Ia ingin buang air kecil dan Kaisar menganggukkan kepalanya. Saat Kaira di dalam kamar mandi, Kaisar melihat ponsel Kaira yang bergetar.
Ia penasaran dengan itu dan membuka ponsel Kaira. Mata Kaisar membulat sempurna ketika membaca pesan-pesan istrinya dengan ibu mertuanya. Bab 103. Kaisar langsung terdiam dan menyadari sikapnya selama ini. Ia telah mengabaikan Kaira dengan tidak memberikan nafkah batin untuknya. Sebenarnya Kaisar bukan tidak mau menyentuh Kaira, ia hanya tidak ingin Kaira dan kandungannya terjadi apa-apa. Kaisar seorang dokter, ia tahu benar seperti apa kondisi Kaira saat ini. Pada 2 kali pemeriksaan kehamilan Kaira, kandungan calon anak mereka sebenarnya sangat lemah. Ia tak ingin ketika menyentuh Kaira nantinya terjadi hal yang tak ia inginkan dengan calon anak mereka. Itulah mengapa Kaisar menahan dirinya untuk tidak menyentuh Kaira. Ia pun tak menceritakannya pada Kaira karena tak ingin membuat Kaira banyak berpikir, dan mempengaruhi perkembangan calon anak mereka. Kaira keluar dari kamar mandi, ia kemudian kembali duduk di samping suaminya. "Sayang, kita ke rumah sakit, ya?" kata Kaisar. "Sekarang?" tanya Kaira. "Aku rindu ingin lihat dia." Kaisar mengelus perut Kaira. Padahal ia mengajak Kaira ke rumah sakit hanya ingin memastikan lagi perkembangan calon anaknya bulan ini, apakah sudah benar-benar kuat atau tidak. Jika memungkinkan Kaisar akan memenuhi keinginan Kaira yang sudah lama terpendam. "Tapi aku ngantuk," kata Kaira. Ia melihat jam di dinding kamar mereka yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. "Baru jam 8. bujuk Kaisar. "Ayolah, ajak Kaisar lagi." Kaira menghela nafasnya, mau tidak mau ia akan menuruti permintaan suaminya itu. "Ya sudah, ayo, Mas." Kaisar tersenyum senang, ia kemudian mengambil jaketnya dan mengajak Kaira ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Kaisar melihat kondisi calon anaknya yang ternyata begitu sehat dan kuat di dalam kandungan. Kaisar bernafas lega dan bersyukur akan hal itu. Setelah Kaisar memeriksa kondisi kandungan calon anak mereka, Kaisar mengajak Kaira berbicara berdua. "Sayang." Kaisar menggenggam tangan Kaira dan menatap mata istrinya itu. "Maaf." Lirih Kaisar, ia membawa Kaira ke pelukannya. "Untuk?" tanya Kaira bingung. "Aku sudah lama tidak menyentuhmu, bukan karena aku bosan atau karena aku tidak ingin menginginkannya. Tapi aku sangat mengkhawatirkan dia di sini," kata Kaisar mengelus perut Kaira yang membuat Kaira diam membeku. "Wajar jika kau berpikiran yang aneh tentang aku. Aku pria normal sayang, tidak mungkin aku tidak memiliki N4 dan H4 serat pada istriku sendiri. Apalagi aku sangat mencintaimu, maafkan aku untuk beberapa bulan ini yang telah mengabaikan batinmu," kata Kaisar mencium kening Kaira. "Mas tahu dari mana?" tanya Kaira tersipu malu. Jelas saja ia jadi malu ketika mereka membicarakan hal intim semacam ini walaupun mereka sudah menikah. "Apa yang tidak suamimu ini ketahui, Hem?" Kaisar kembali memeluk Kaira, dan mencium pucuk kepalanya. "Kenapa tidak bilang padaku, kalau kandunganku lemah?" Lirih Kaira yang jadi merasa bersalah karena telah terlalu banyak menduga-duga mengenai Kaisar yang tidak pernah lagi menyentuhnya. "Aku tidak mau kau jadi terbeban pikiran, sayang. Apakah kau tidak sadar sudah berapa bulan ini aku selalu menempatkan orang-orang kepercayaanku dari jauh untuk mengawasimu dan menjagamu, karena aku sangat mengkhawatirkan kondisimu dan calon anak kita," kata Kaisar dengan lembut. Kaira menggelengkan kepalanya. Ia tak pernah memperhatikan sekitarnya selama ini. Ia pun baru tahu kalau Kaisar menyuruh orang untuk menjaganya dari jauh, saat Kaira tengah kuliah. "Jangan berpikiran yang aneh-aneh tentangku, oke? Suamimu yang ganteng ini tidak akan pernah berubah apalagi tergoda dengan wanita lain," kata Kaisar lagi meyakinkan hati Kaira. "Maaf, Mas," kata Kaira pelan. "Tidak apa-apa, aku memaklumi itu semua." Kaisar tersenyum dan mencium bibir Kaira dengan lembut. Ciuman itu semakin menuntut. "Mas, ini di rumah sakit," kata Kaira mengingatkan. Ia pun sebenarnya sangat menginginkannya,
tapi apakah mereka akan melakukannya di rumah sakit? Siapa yang peduli? Ini ruang pemeriksaanku. Tidak ada yang berani datang dan masuk kemari tanpa izin dariku. Kata kaisar menekan remote peredam suara, dan mengunci pintu ruangan secara otomatis. Malam itu pasangan pasutri tersebut menyatu dalam sebuah perkelintrongan yang sudah lama tak mereka lakukan. Sayang, jika kau tidak nyaman katakan, oke. Aku akan mengganti dengan gaya yang lain. Kata kaisar di tengah pergulatan panas itu. Sepertinya baik-baik saja, oke gaspol. Jawab Kaira menahan rasa N1 kemat. Bab 104. Beberapa minggu kemudian, Alisa sudah bekerja di perusahaan kaisar, karena Kaira yang meminta kaisar untuk menerimanya bekerja. Apa yang tidak kaisar kabulkan untuk istrinya itu tentu saja kaisar pun menuruti permintaan Kaira. Alisa pun saat ini bekerja sebagai asisten sekretaris kantor di perusahaan kaisar. Mbak Rani, apa ada yang harus ku kerjakan lagi? Tanya Alisa. Iya, ini tolong ketikkan surat ini untukku. Sekarang ya. Jawab Rani memberikan Alisa coretan surat yang harus Alisa ketik dan di print out. Jika sudah selesai, segera di print out dan masukkan ke dalam map hitam ini. Kata Rani lagi, ia kemudian melanjutkan pekerjaannya yang lain. Alisa pun menyambutnya dan mengerjakan apa yang Alisa suruh padanya. Saat Alisa tengah bekerja, ia melihat Kaisar dan Devan tengah berjalan menuju ruang kerjanya. Kaisar datang ke kantor saat hari sudah menunjukkan pukul 10. Pesona suami orang memang beda. Gumam Alisa, ia semakin terobsesi pada Kaisar dan menginginkan Kaisar menjadi miliknya. Aku sudah sampai sejauh ini, tidak mungkin aku mundur. Kaisar harus bisa jadi milikku. Kata Alisa semakin gila mencintai suami dari temannya sendiri. Alisa, apa sudah selesai? Tanya Rani. Iya, Mbak. Jawab Alisa, ia memasukkan surat yang sudah ia print out tersebut ke dalam map. Mana sini, aku harus mengantarkannya pada Tuan Kaisar. Kata Rani. Mendengar nama Kaisar, Alisa kemudian mencari alasan bagaimana jika ia saja yang mengantarkannya ke ruangan pria yang ia cintai itu. Biar aku saja Mbak. Mbak pasti banyak pekerjaan. Kata Alisa. Rani bernafas lega kemudian tersenyum pada Alisa. Kau memang gadis baik. Terima kasih ya. Kata Rani begitu senang karena pekerjaannya semakin ringan semenjak ada Alisa. Alisa pun begitu bersemangat untuk mengantarkan berkas tersebut ke ruangan Kaisar. Saat ia berjalan tak lupa ia sembari merapikan tatanan rambutnya, agar terlihat cantik di mata Kaisar. Alisa mengetuk pintu ruang kerja Kaisar, dan masuk ke dalamnya. Selama ia bekerja di kantor Kaisar, baru kali ini ia masuk ke dalam ruang kerja pria itu. Benar-benar indah dan juga wangi. Namun pandangan mata Alisa di ruangan itu bukan tertuju pada Kaisar yang tengah duduk di ruang kerjanya melainkan foto pernikahan Kaisar dan Kaira yang terpanjang begitu besar di sana. Alisa menjadi malu sendiri, ternyata Kaisar sangat mencintai Kaira. Bukan hanya terpajang di dinding foto pernikahan Kaisar dan Kaira, tapi ada juga di setiap meja bahkan di meja kerja Kaisar pun ada yang membuat Alisa semakin melongo melihatnya. Hah! Ternyata di dunia ini ada pria yang sebesar itu mencintai istrinya sendiri. Ada apa? Kenapa kau berdiri di sana? Tanya Kaisar yang melihat Alisa sejak tadi berdiri. Alisa pun terkejut dan tersadar dari lamunannya, kemudian ia tersenyum ke arah Kaisar dan mendekat ke meja kerjanya. Alisa meletakkan map hitam itu di atas meja kerja Kaisar. Kaisar pun mengambilnya dan membacanya. Ternyata ada yang salah dengan ketikan di dalam surat tersebut. Perbaiki. Perhatian ketikannya, lain kali kalau bekerja itu fokus. Kata Kaisar dengan sikap dinginnya yang membuat Alisa hanya bisa menelan kasar air ludahnya. Ia tak menyangka sifat Kaisar ketika di kantor sangatlah berbeda, terkesan dingin, arogan dan tak tersentuh. Yang mana Tuan? Tanya Alisa. Apa kau tidak punya mata?
Baca sendiri. Kaisar menyodorkan map hitam itu di hadapan Alisa, yang membuat nyali Alisa menciut. Bagaimana ia bisa mengambil hati Kaisar kalau baru didekati saja, Kaisar seakan tak melihat keberadaannya. Anjir! Maki Alisa dalam hatinya.